Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah dasar rangkaian sekuensial. Adapun tujuan dari materi dasar rangkaian sekuensial, yang pertama adalah memahami perbedaan antara rangkaian kombinasional dan sekuensial. Nah, kemudian yang kedua, mengerti state diagram. Yang ketiga, mengerti maksud dan tujuan dari elemen penyimpan biner. Kemudian yang keempat, dapat membuat SR flip-flop dengan gerbang NOR. Yang kelima, dapat membuat SR flip-flop dengan gerbang NAND. Yang keenam, mengerti elemen penyimpan dengan clock. Yang ketujuh adalah melakukan analisa rangkaian sekuensial. Dan yang terakhir adalah melakukan sintesa rangkaian sekuensial. Nah, sekarang yang pertama, apa itu rangkaian sekuensial? Jadi kalau di LDIK 1 ya, mata kuliah semester 1, itu yang kita kenal adalah rangkaian kombinasional, di mana ada input, kemudian di sini ada rangkaiannya, entah ini rangkaian N, NOR, kemudian atau gabungan beberapa gerbang menjadi sebuah rangkaian, kemudian ada sebuah output gitu. Nah, kalau di rangkaian kombinasional, output ini sangat bergantung pada inputnya ya. Inputnya jika diubah, misalnya inputnya ada dua, jika A dan B nilainya 00, berapakah outputnya? Jika AB-nya 01, berapakah outputnya? Dan seterusnya. Tetapi kalau rangkaian sekuensial ada tambahannya. Jadi rangkaian kombinasional yang sudah kita pelajari itu, nah inputnya ditambah satu lagi. Apa inputnya? Inputnya itu dari output. Nah, jadi output itu di feedback sebagai input. Sehingga output ini tidak hanya bergantung kepada input, tapi bergantung kepada output sebelumnya juga. Dikenal dengan ada next state sama present state ya. Jadi ini outputnya apa? Outputnya apa? Diletakkan di elemen penyimpan, disimpan dulu, kemudian sebagai present state, nah dimasukkan ke dalam input rangkaian kombinasional. Jadi rangkaian sekuensial itu sebuah rangkaian kombinasional yang inputnya ya selain input itu sendiri, inputnya berasal dari feedback dari sebuah output. Nah, jadi outputnya apa? Difeedbackkan sebagai input dari suatu rangkaian. Itu adalah rangkaian sekuensial. Nah, di dalam rangkaian sekuensial kita mengenal fungsi delay karena ada elemen penyimpan tadi ya. Jadi ini kan ada next state ya, next state berarti outputnya, ada output, kemudian output itu ya diletakkan di elemen penyimpan, disimpan dulu. Jadi tidak langsung keluar outputnya apa, disimpan dulu, baru dijadikan sebagai input. Nah, karena ada elemen penyimpan ini, maka terjadilah sebuah delay. Sebuah delay. Misalnya ini ya, ada sebuah rangkaian gerbang NAND ya, ada gerbang NAND yang dinenkan gitu. Ada 3 gerbang NAND yang dinenkan. Misalnya ini fungsi 2 adalah XA dinenkan. Berarti ya XA bar. Fungsi 3 adalah A dan B dinenkan. A dan B dinenkan. Kemudian fungsi 4 adalah B dan X bar yang dinenkan. Kemudian ketiga rangkaian itu atau ketiga gerbang itu kita nenkan lagi, berarti ini hubungannya nen ya, di NN-kan dulu baru dibarkan. Ya, sehingga rangkaian ini persamaannya adalah ini XA bar, AB bar, BX bar, kemudian dibarkan. Ini kurang satu ya, harusnya BX bar, begitu, kemudian ada bar yang paling atas. Nah, bagaimanakah pengamatan fungsi delay-nya? Jadi misalnya nih, fungsi 2 ya. Fungsi 2, misalnya ini ya yang kita amatin fungsi 2 ini. Nah, fungsi 2 itu adalah X dan A yang dinenkan. Nah, ini X kan nilainya 0 sampai sini nih ya, X sama A. Nah, ini kan 2 ya. 0 sama 1, kalau dinenkan kan hasilnya 1. Nah, berarti di sini, di fungsi yang kedua, di sini ya, fungsi yang kedua benar nilainya 1. Kemudian di sini harusnya misalnya ketiga ya,
ketiga. Ketiga itu kan ini 1 dengan 1. 1 dengan 1 harusnya ini 0. Ya. 1 dinenkan dengan 1, 0. Nah, tetapi karena ada fungsi delay, maka terdelay. Mulainya ini enggak langsung di 2. Kalau kombinasinya kan langsung ya, setiap perubahan langsung mengikuti. Kalau sekuensial ada delaynya, ini mulainya 3 ini, mulai di 3. Bu, apa kamu ini harus di 3? Bisa jadi di 4, tergantung delaynya. Delaynya masing-masing perangkat kan berbeda. Gitu. Contoh lagi, misalnya 4 ya. 4 ini adalah B dinenkan dengan 1 ya. B dinenkan dengan 1. Karena 4 ini kan X bar berarti 1. B dinenkan dengan 1, yang keempat. Nah, kita amati ini. B ini dengan 1 ini. Nah, sampai sini ya, misalnya kita amatin pengamatannya. Jadi mengamati paling mudah di perubahannya, biar tahu delaynya di mana. Nah, ini di 3 ya. 0 sama 1. 0 sama 1, kalau dinenkan kan nilainya 1 ya. 0 sama 1, yang keempat ya. Nah, di sini kan 0 sama 1, nilainya tetap 1 ya, jadi nggak kelihatan delaynya. Ini 0 sama 0, nilainya juga 1. Nah, di sini biar kelihatan delaynya, B sama 1-nya. Ini di 12 ya. Nah, di sini ini kan 0 sama 1. 0 sama 1 kan nilainya adalah 1 ya, kalau dinenkan ya. Nah, sampai sini ya. Kemudian ini 1 sama 1. 1 sama 1 kalau dinenkan kan harusnya 0. Kalau kombinasional langsung ini turun jadi 0 di sini. Tetapi karena dia sekuensial ada delaynya. Dia turun baru ada tambahan waktunya turunnya. Gitu ya. Kalau sekuensial pasti ada delaynya seperti itu kalau menggambarkan di timing diagramnya. Oke. Nah, misalnya ini osilasi dari 4 buah gerbang NAND. Apa osilasi? Osilasi itu perbedaan periode ya dari 4 buah gerbang NAND. Jadi misalnya A. Nah, A itu nilainya ini ya. Nah, C sama D juga begitu. Hasilnya A di inputkan lagi di B, diinputkan C, diinputkan B. Nah, ini tuh ada delaynya dari D ini. Nah, coba nanti diperhatikan ya. Ini dari sini nanti dia akan berdelay. Jadi mulainya G ini ya, G-nya itu kan misalnya nilainya 5 gitu. Nah, masuk ke gerbang ini ya, masuk ke gerbang ini mulainya di 6 ya. Mulainya di 7, di 8, di 9 ada pergeseran periode waktu. Nah, sekarang misalnya ada sebuah rangkaian kombinasional ya. Nah, kalau rangkaian kombinasional kan begini ya. Nah, tidak ada input yang tidak ada input dari output gitu, nggak ada ya. Jadi Z itu, saya coba satu-satu dulu ya. X ini adalah A dikalikan B ya. Kemudian Y ini adalah B dikalikan dengan C. Nah, maka Z ini adalah X ditambahkan dengan Y. Sehingga X itu kan AB ya. Ini AB ditambahkan dengan BC. B-nya dikeluarkan sehingga menjadi B dikalikan dengan A plus C. Coba kita perhatikan timing diagramnya. Z ya, panjang ini. B sama dengan A plus, Z sama dengan B dikalikan dengan AC. Coba yang kita amatin di sini ya, ada perubahan. Titik ini ya. Yang kita amatin di sini sama sini. Oke. Ini ya. A
A ditambah C. A tambah C berarti 1 ditambahkan dengan, nah ini kok 0, betul ya, 01 ya. Ini 0, ini 1. 1 ditambahkan dengan 0. 1 tambahkan dengan 0 sama dengan 1, dikalikan dengan B sama dengan 1. Ya. Z-nya harusnya 1 di sini. Betul ya, A ditambahkan dengan C, 1 ditambahkan dengan C0. Harusnya di sini 1 ya. Oke. Tetap ada delay-nya ya. Karena ini kan Z, T plus 2 delta. Berarti ada pergeserannya. Nah, sekarang kalau sekuensial, sekuensial ini sama ya kayak tadi. Ini hanya saja bukan C, tapi ini adalah ZT. Nah, bedanya C sama ZT apa? C ini kan input. Nah, kalau yang ZT ini ZT ya. Nah, Z present ya. Nah, ini diumpan balikkan. Zn-nya apa? Ini bisa dilihat lebih jelasnya ada di slide-nya itu. Nanti dibahas di belakang sini ya. Nah, ini kan sama nih ya. Akan dibahas di sini nanti. Bagaimanakah cara membuat Z-nya ini dari mana ya. Kalau ini kan langsung ya. Nah, kalau ini kan langsung Zn-nya dari mana. Nanti dari situ digambarkan timing diagram. Saya lompati dulu ya. Biar tahu konsepnya bagaimanakah memasukkan ZT menjadi Zn itu. Nah, sekarang masuk ke state diagram dulu. State diagram itu sama ya di rangkaian kombinasional juga menggunakan perubahan kondisi sebuah variabel atau output dari kondisi sekarang present state ke kondisi berikutnya next state. Kondisi tersebut berubah karena adanya pengaruh input dari luar. Jadi pengamatannya adalah kondisi sekarangnya berubah ke kondisi berikutnya dipengaruhi oleh input kuncinya itu. Lambangnya ya ada lingkaran atau node yang jumlahnya 1 untuk tiap-tiap keadaan, kemudian ada anak panah transisi yang meninggalkan tiap-tiap keadaan dan berakhir pada keadaan berikutnya. Jadi ini present state-nya, saya tulis PS-nya ya, present state menuju ke MS, next state. Kondisi sekarang menuju ke kondisi berikutnya jika diberikan input apa, panahnya ada di panah ya. Contohnya ini, ya, rangkaian sekuensial gerbang NAND. Nah, ini present inputnya, A sebagai present inputnya, B sebagai present outputnya. Nah, present input itu berarti inputnya diberi input apa, present output, kondisi sekarang outputnya itu bagaimana, nah menuju ke kondisi berikutnya. Contoh ya, state diagram untuk rangkaian NAND, karena dia inputnya hanya 1, nah jadi atau gerbangnya hanya 1, mudah saja seperti kok rangkaian kombinasional. Jika 0 diberikan dengan 0, hasilnya 1, kayak kombinasionalnya NAND. 0 diberikan input 1, hasilnya 1. 0 diberikan 1, hasilnya 1 juga. 1 diberikan 0, hasilnya 1. Oh sorry ya, ini 1 diberi 0, 1 diberi 0, hasilnya, oh sorry, 1 diberi 1, hasilnya 0. Jadi hampir sama dengan rangkaian NAND-nya, kombinasionalnya. Nah sekarang ini, berhubungan dengan timing diagram tadi ya. Nah sekarang, bagaimanakah membuat tabel kebenaran dari sebuah rangkaian sekuensial? Ini namanya tabel PSNS. PSNS itu present state dan next state ya. Nah, ini kan ada inputnya AB, ada XY. XY itu ada 2. XY dia sebagai next output, output berikutnya, atau dia sebagai present state, kondisi yang sekarang. Nah, kalau ciri-cirinya sekuensial itu ada kondisi sekarang, ada kondisi berikutnya.
output akhirnya adalah Z sama, karena X dan Y, X, Y, Z ini juga sebagai output, X, Y, Z ini sebagai output, maka Z-nya juga gitu, ada kondisi sekarang, ada kondisi berikutnya. Yang diumpankan adalah Z-nya. Berarti cara baca tabelnya ini begini, misalnya, kalau kondisi sekarang adalah 0, 0, 0, ya, kalau kondisi sekarang 0, 0, 0 berarti X-nya, outputnya X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Ini misalnya diberikan output diberikan output gitu ya, LED atau bit begitu, misalnya gini ada X, Y, Z. Jika output yang sekarang adalah 0, 0, 0, diberikan input 0, 0, nah 0, 0 ini ya, maka output berikutnya adalah X, Y, Z, maka 0, 0, 0. Nah, misalnya kita pakai sekarang ini ya. Nah, jika kondisi sekarang adalah 101, jika X, Y, Z-nya 101 diberikan input 10, maka outputnya adalah, ini ya tadi ya. Jika kondisi sekarang adalah 101 diberikan input 11, maka outputnya adalah 111. X, Y, Z-nya untuk berikutnya adalah 111. Dari mana, Bu? Ini dari mana? Jadi begini caranya. X, Y, Z kita misalkan sebagai input ya. Input itu seperti kombinasional biasa, misalnya kalau dia 3 bit, X, Y, Z-nya, X, Y, Z ini sebagai kondisi sekarang ya, kondisi sekarang maka ada 8 kemungkinan karena dia 3 bit. 000 sampai 111. Kemudian present input itu AB. AB itu namanya present input. Ya. A sama B present inputnya 0001 karena di inputnya hanya ada 2, A sama B 0001 10 sama 11. Nah ini adalah next step-nya. Rumusnya kita kembalikan ke gambar atau ke rangkaiannya. X itu adalah A dikalikan dengan B. Ya, berarti X yang pertama misalnya kita ini ya, pakai ini ya. Nah, X itu A dikalikan dengan B. A dikalikan dengan B. 1 kalikan 1, karena dia di sini kan N. 1 kalikan 1, hasilnya 1. Nah, karena ini adalah X, Y, Z next step ya. Kemudian, Y yang kedua, Y sebentar ya, saya pause dulu ya, karena ada. Saya lanjutkan, Y, ini kan Y. Y itu berasal dari apa? Y itu berasal dari B dikalikan dengan Z present ya. Y ini kan dari apa? Dari B Z present. Berarti dikalikan dengan Y present itu, Z present itu ini 1. Oke, berarti 1 dikalikan dengan 1 dengan B, hasilnya 1. Kemudian Z itu diperoleh dari X ditambahkan dengan Y. X ditambahkan dengan Y present, X tambah Y berarti 0. Sehingga kalau misalnya kondisi sekarang itu adalah 001, diberikan input 11, maka kondisi berikutnya adalah 110. Nah, kalau dulu saya praktikum itu ngajar menggunakan modul ya, jadi bukan simulasi, tapi ada modul praktikum sendiri. Untuk rangkaian sekuensial itu nggak bisa kayak karena dia kan dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Jadi misalnya kalau ada tabel kebenaran seperti ini ya, tabel kebenaran seperti ini itu kan pertama kali nyala apa?
Jadi misalnya X, Y, Z ini dikasih lampu semua, misalnya X, Y, Z kan pertama kali di sini nilainya adalah 0, 0, 0. Nah, setelah 0, 0, 0, nah kita berikan AB-nya 0, 0, maka hasilnya bentar masih 0, 0, ini terus. Nah, kemudian 0, 0, 0, kita beri AB-nya 01, masih 00. Kita beri AB-nya 10, masih 00, ini enggak berubah. Nah, ketika 00 ini kita beri nilai 11, maka dia akan muncul 110. Nah, ketika kondisinya 100, berarti carinya lari ke sini 100. Jadi nggak bisa urut ya, tergantung ininya. Misalnya 100. 100 berarti kita lari ke sini. 100 jika diberi 00 dia 001. Jika diberi 01 dia tetap 001. Diberi 10 dia tetap 001. Kemudian diberikan 11 maka dia berubah menjadi 101. Berarti kondisi sekarang kan 101. Kita cari lari lagi. 101 mana ini? 101. 101 dikasih 00 001. Dikasih 01 011. Ya, berarti sekarang 001 outputnya. Kita cari 001 di mana? Oh, 011 di mana? Di sini. Dan seterusnya gitu terus. Ya, cara ada tabel kebenaran terus cara membuktikannya seperti itu. Ya, di praktikum. Kemudian dari gambar ini dibuatlah state diagram. Nah, sama aja ya state diagram. Jadi misalnya ini 000 kalau diberi 01 atau 10 maka dia bernilai 000. Nah, betul ya. Kemudian 000 kalau dia diberi 11 maka hasilnya 100. Dan seterusnya. Ini ikutin aja. Ya, jadi yang angkanya ini yang di dalam lingkaran adalah present state, yang di panah ini adalah AB itu adalah present input. Ya. Yang ada di atasnya panah. Terus yang ditunjuk panah itu berarti adalah next step-nya, output berikutnya. Ya. Strip ini 1 ya, jadi misalnya ini 0 strip berarti 01,10. Berarti dia dikasih input 01 ataupun 10 hasilnya tetap 000. Strip ini artinya gini, strip itu bisa 0 bisa 1 ya. Sorry. Jadi gini, ini 01 atau 00 ya, atau 10. Hasilnya 000. Jadi strip itu nilainya seperti don't care ya, bisa 0 bisa 1. Oke. Oke, sekarang selanjutnya ada elemen penyimpan biner. Ya. Jadi bentuk sederhana dari elemen penyimpan biner adalah sebuah rangkaian yang dapat mengingat sebuah sinyal biner sebelumnya, nah, terutama nilai logika. Oke ya, jadi ini Z itu ZT akan bernilai 0 jika T-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kan maksudnya T-nya itu berarti dia belum dimulai, pasti nilainya 0. Ya. Kalau dia dimulai di sini ya nilainya tergantung ini. Tetapi ingat ada delay-nya. Nah, delay ini ada tau ini loh. Nah, ada S, kemudian ada tau 1. Tau 1 itu berarti dia ada delay-nya. Sehingga nyampe di sini Y-nya itu T1 plus tau 1. Ya, jadi ada delay-nya. Nyampe sini T1 ditambahkan dengan tau 1 tambah tau 2. Nah, ini T1 ini kan sebenarnya waktu toh. T1, T2, T3, T4. T ke 1 itu mulai dari 0 sampai T ke 1 nilainya itu 0. Mulai dari T1 sampai T2 nilainya 1 dan seterusnya. Ya, jadi ada delay-nya di sini. Kalau Z berarti delay-nya tambah panjang ya. Karena ada delay tau 1, ada delay tau 2. Maka yang Z T1-nya ditambahkan dengan tau 1 tambah tau 2. Itu di elemen penyimpanan biner. Jadi ada penyimpanan tapi juga ada delay-nya. Nah, sekarang masuk ke flip-flop ya. Jadi contoh rangkaian sekuensial itu
adalah flip-flop. Ya, flip-flop itu bisa digunakan untuk menyimpan bilangan biner. Nah, flip-flop itu dia punya dua output ya, dua output yang saling berlawanan. Jadi misalnya kalau Z-nya ini nilainya 0, berarti Y-nya itu lawannya Z-bar-nya. Ini kan sebenarnya output juga tuh ya. Kalau dikasih gini kan dia output juga. Nah, kalau misalnya Y-nya ini 1, berarti Z-nya 0. Kalau Y-nya 0, Z-nya 1. Karena Y itu adalah kebalikan dari Z, maka bisa dituliskan Z bar Y. Ya. Jadi rangkaiannya adalah seperti ini ya. Jadi ada SR itu singkatan dari set dan reset. Nah, kemudian dia punya outputnya adalah Z dan Z bar. Karena dia berlawanan hasilnya, maka disebut flip-flop gitu. Kalau Z-nya 0, Z bar-nya 1. Kalau Z-nya 1, Y-nya atau Z bar-nya 0. Sekarang kita jabarkan ya. Y itu berasal dari apa? Y itu berasal dari S dan Z. Ya. Y T plus tau 1 itu artinya dia output dari ini. Ini kan ada tau 1-nya, ini ada tau 2. Berarti di sini juga terkena delay. Nah, sehingga YT plus tau 1 itu sama dengan S dan Z yang dinorkan, ya, ZT plus ST yang dinorkan. Kemudian Z ini ya, Z next output maksudnya ini, Z itu T plus tau 2. Sama dengan YT, nah, Y ini ya, YT plus RT dibarkan. Karena dia NOR ya, jadi Z itu sudah dari Y sama R. Itu Z present ya, Z yang akan diumpan balikkan. Nah, kemudian Z next outputnya atau Z next outputnya T plus tau 1 tambah tau 2 itu sama dengan Y ditambahkan dengan T plus tau 1, artinya dia sudah output, ditambahkan dengan R ini. R ini dibarkan. Nah, Y itu berasal dari apa? S sama Z. Nah, Y itu berasal dari S sama Z. Jadi Z plus S dinorkan, ditambahkan dengan R ini. Nah, karena NOR berarti dibarkan lagi. Berdasarkan aljabar boolean ya, aljabar boolean ini kan diputus, sehingga ini menjadi N. Nah, ini double bar, sehingga jadi ini. Z plus S, kemudian tinggal R bar. Ini adalah persamaan SR flip-flop dengan menggunakan NOR. Jadi kalau membuat sebuah rangkaian flip-flop yang digunakan untuk penyimpanan biner itu bisa pakai ini. Ya, persamaannya adalah ini. Ini timing diagramnya ya. Ini ada S, ada R, ada Y, ada Z-nya. Ada delay-delaynya tadi ya. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi sebenarnya sudah ada kalau misalnya kita membuat flip-flop itu bisa dari gerbang-gerbang ini, bisa dari gerbang NOR atau ini sudah ada ini. Jadi gerbang flip-flop ada sendiri, tapi isinya juga ini. Ya, jadi disimbolkan seperti ini. Nah, kalau simulasi gitu langsung gini bisa SR, kemudian ini 1, ini 0, ini Z-nya. Karena nilainya kan Z sama Z bar ya. Kalau nggak 1 ya 0. Kalau ini yang di sini 0 ya di sini 1, kalau di sini 1 ya di sini 0. Kemudian S-nya apa, R-nya apa. Nah, rangkaian di dalam sini itu adalah kalau NOR ya berarti kayak gini. Ini itu berasal dari sini, ya.
Coba kita lihat. Y itu kan Z bar ya. Z bar berasal dari S sama Z. Z bar itu, ini kebalik ini ya. Tadi sudah tak cek. Ini yang Z biasa, ini yang Z bar. Nah, berdasarkan persamaan ini, kan Z bar itu atau Y itu kan sama dengan apa? S sama Z. Nah, harusnya Z bar ini itu dari S sama Z. Nah, kemudian ini Z ini kan apa? Z bar ditambah dinorkan dengan R. Ya, Z ini adalah Z bar. Ya, ini kan Z bar dinorkan dengan R. Nah, jadi sebenarnya sama bentuknya kayak gini. Maksudnya apa? Biar ini kotak gitu loh. Ini S, ini R. Ya, kemudian ini sudah ada memang gerbang. Misalnya kalian cari gerbang SR flip flop itu sudah ada. Dalamnya kayak gini. Isi dari kalau kalian pakai 0, kalau pakai 0 nanti beda lagi. Tapi kebenaran untuk NOR SR flip flop seperti ini. Nah, dia hanya berguna di ini ya, kondisi reset sama set. Reset sama set. Jika SR-nya itu 0 sama 0, jika SR inputnya itu 0 sama 0, kondisinya hold, dia tidak berubah. Ya. Tapi kalau SR-nya itu 01, ya, maka dia kondisinya adalah reset. Kalau S-nya 1, R-nya 0, kondisinya set. Kalau 1 tidak digunakan. Nah, jadi ini ya. Namanya SR flip-flop. Jadi kondisinya hanya ada set dan reset. Sekarang yang kedua, selain NOR SR flip-flop, ada NAND SR flip-flop. Ya. Berarti kalau dia NAND SR flip-flop, maka dia gerbangnya juga gerbang NAND. Nah, jangan lupa yang masuk sini itu S bar, bukan S ya. Kalau NOR tadi kan S. Yang masuk sini juga R bar. Outputnya adalah Z dan Z bar. Ya, sama seperti NAND tadi. Gambarnya gini. Ini adalah SR flip-flop. Kalau menggunakan NAND berarti ini. Z itu berasal dari, kalau lihat sini ya, Z itu berasal dari Z bar dan R bar. Z itu berasal dari R bar dan mana? Sebentar, Z mana? Z itu berasal dari Z bar dan R bar. Ya. Z itu berasal dari, nah, ini kok S bar ya? Z bar itu berasal, Z itu berasal dari S bar dan Z bar. Oke, kemudian ini berasal dari Z bar itu dari Z dan R bar. Atau ya, saya lanjutkan ya. Ini juga ada yang salah cetak ya. Ini yang Z barnya, ini yang Z-nya ya. Jadi Z itu berasal dari S bar dan Z bar. Z itu berasal dari S bar dan Z bar ya. Kemudian Z berasal dari Z bar berasal dari Z dan R bar. Z berasal dari R. Z bar berasal dari R bar dan Z. Sama, kalau NAND namanya juga SR flip-flop ya, berarti dia ada kondisi reset sama set ya. Kemudian kalau dikasih SR-nya 01, reset, kalau 10 set gitu. 00 kondisinya hold dan 11 not use, tidak digunakan. Sekarang elemen penyimpanan dengan clock ya, dikasih clock. Tadi kan inputnya hanya S sama R saja.
S sama R saja, kemudian dikasih clock gitu ya. Nah, di dalam sistem digital sering terjadi beberapa buah SR flip-flop yang bekerja secara bersamaan atau sinkron. Untuk mengatasi hal itu, maka diperlukan suatu alat pengontrol yang bekerja untuk mengatur proses dari rangkaian tersebut. Nah, makanya pengontrol itu adalah clock tadi, clock SR flip-flop, yaitu menambahkan sinyal enable. Sinyal enable berarti dia nyala ya, atau satu pada gerbang SR. Tujuan dari satu sinyal clock adalah agar user dapat menahan dan mengembalikan SR flip-flop untuk berhenti sejenak atau restart ya. Restart ya, sorry. Selama perubahan terjadi pada input SR. Jadi contohnya, misalnya ini NOR SRFF dengan clock. Yang ini adalah NAND SRFF dengan clock. Simbol logikanya, gerbang SR itu biasanya flip-flop digambarkan dengan kotak ya. Jadi ini tidak usah digambar, langsung kotak gini ada SR flip-flop. Nah, clocknya taruh sini. Nah, clock taruh sini. Persamaannya bagaimana? Persamaannya, nah, kalau persamaan saya lihat gambar ya, persamaan. Z adalah, nah ini diturunkan ya, jadi kalau saya turunkan, satu aja ya yang saya turunkan ya, nanti Nen ngikutin. Bentar saya kasih komen, biar tahu asalnya dari mana gitu. Teruskan di sini ya. Z itu pada mulanya kurang besar ya. Z itu berasal dari, ini kan Z ya. Z itu adalah ini ya. R sama C ya, R sama C yang dikalikan, R C dikalikan dengan C, kemudian dinorkan dengan Z bar. Z itu berasal dari R yang nor ya. R yang di N-kan dengan C, kemudian dengan Z bar ya. Tambah dengan Z bar gimana gini ya. Nah, ini ada barnya gini ya. Betul ya. Nah, RC kemudian dinorkan dengan Z bar. Nah, ini kalau disama dengankan berarti RC dikalikan ya. Ini barnya kan panjang begini, berarti kan RC bar ya, RC bar ya dikalikan dengan C. Misalnya RC plus Z bar ya. RC dikalikan dengan Z ya. Kan Z double bar Z. Terus sama dengan itu R bar ditambah C bar dikalikan dengan Z. Ini sudah ketemu R plus C